Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan Mr. Yadi. Mr. Yadi adalah guru di SNT Nasional Plus Nas Global. Mr. Yadi mengajar IPA untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Baik, pembelajaran untuk kesempatan pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan belajar mengenai organisasi kehidupan. Ya, Mr. Yadi sudah menyiapkan PowerPoint-nya buat kita semua. Tujuan pembelajaran ini diharapkan kita semua, terutama peserta didik, dapat mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan dan dapat menguraikan sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel hingga organisme. Nah, untuk beberapa penekanan pembelajaran mengenai sistem organisasi kehidupan, ada beberapa indikator pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menjelaskan tentang keragaman organisasi kehidupan mulai dari tingkat molekular sampai dengan tingkat biosfer. Dan yang kedua adalah untuk menguraikan sistem kehidupan atau organisasi kehidupan mulai dari sel hingga organisme. Baik, hierarki atau organisasi kehidupan ya dimulai dari yang paling sederhana, itu adalah diawali dari tingkat sel. Ya, kemudian sel secara garis besar, sel yang sama memiliki fungsi dan susunan atau struktur yang sama akan membentuk jaringan. Kemudian jaringan akan bergabung yang memiliki fungsi dan jaringan atau struktur yang sama akan membentuk organ. Misalkan ada akar, batang, daun, jantung, dan paru-paru. Kemudian organ ini kemudian akan membentuk sistem organ. Ya, sebagai contoh misalkan dalam sistem pernapasan, maka sistem pernapasan terdiri dari organ-organ yang membentuk sistem pernapasan itu sendiri, mulai dari hidung, kemudian ada sinus, kemudian ada laring, ada faring, ada trakea, ada paru-paru, kemudian ada bronkus, bronchiolus, sampai dengan alveolus. Itulah beberapa organ yang membentuk sistem pernafasan. Kemudian salah satu contoh lain yang bisa kita jadikan dalam mempelajari sistem organ itu adalah sistem pencernaan makanan. Sebagaimana yang kita ketahui, sistem pencernaan makanan dimulai dari organ mulut, kemudian di dalam mulut ternyata ada organ lidah, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung dan lain sebagainya. Sehingga sistem organ ini kemudian akan saling bekerja sama dan mereka akan membentuk makhluk hidup. Nah, jika makhluk hidup ini kemudian dilanjutkan ke atas, struktur ke atasnya, maka makhluk hidup akan berkelompok membentuk populasi. Kemudian populasi akan membentuk yang namanya komunitas. Komunitas akan membentuk ekosistem. Ekosistem akan membentuk yang namanya biosfer, dan biosfer tentu saja akan membentuk bumi ya. Nah, ini adalah hierarki tentang organisasi kehidupan. Baiklah teman-teman dan rekan-rekan sekalian, kita akan coba masuk lebih dalam pembahasan kita mengenai sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Untuk melihatnya dibantu dengan menggunakan mikroskop ya. Memang ada beberapa sel yang ada di dalam tubuh kita yang mungkin tidak bisa dilihat menggunakan mata ya, tapi menggunakan alat bantu. Penemu pertama kali sel itu adalah Robert Hooke di tahun 1665. Hooke menemukan bahwa sel itu bentuknya seperti kotak sarang lebah atau ya dinding penjara ya. Ya, itu yang Hooke temukan. Kemudian sebagaimana di layar teman-teman ini bisa terlihat di sebelah kanan layar Anda itu ada sel yang berbentuk bulat. Itu adalah sel hewan atau sel manusia yang berbentuk bulat. Kemudian yang ada di sebelah kiri yang berwarna hijau itu adalah gambaran tentang sel tumbuh-tumbuhan ya, sel tumbuh-tumbuhan. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya tentu saja dari bentuk. Kalau pada sel tumbuhan itu berbentuk kotak, sementara pada sel hewan atau sel tubuh manusia berbentuk bulat ya. Nah, ini yang terlihat di layar monitor kita. Kemudian kita masuk
lebih jauh mengenai bagian-bagian sel ya, berbicara mengenai bagian-bagian sel atau ada organel-organel sel ya. Baik, sel terdiri dari yang pertama adalah membran sel atau selaput sel. Ya, membran sel atau selaput sel fungsinya adalah untuk melakukan pertukaran zat atau oksigen ya, atau pertukaran makanan. Kemudian metabolisme makanan, kemudian ada pengeluaran sisa metabolisme, bahkan bisa untuk sebagai pembungkus sel ya. Yang membedakan antara lingkungan dalam sel dengan lingkungan luar sel itu adalah fungsi dari membran sel. Kalau teman-teman pernah membuat telur ceplok ya. Telur ceplok, membran sel itu terlihat pada saat kita menggoreng atau pada saat kita membuat telur ceplok, di mana membran sel menjaga agar semua susunan sel telur itu seperti itu ya, tidak kemana-mana. Kemudian ada yang disebut dengan inti sel atau nukleus ya. Inti sel atau nukleus mengatur semua kegiatan sel. Ini adalah fungsi dari nukleus. Pada sel telur, nukleusnya itu ya tentu saja yang berwarna kuning ya saat kita membuat telur mata sapi atau telur ceplok. Kemudian ada yang disebut dengan sitoplasma yang di dalamnya banyak sekali organel sel ditemukan. Yang pertama ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Protein diperlukan untuk sel bisa melakukan aktivitas normalnya. Kemudian ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel. Ya, respirasi sel. Kemudian ada badan Golgi untuk sistem ekskresi. Kemudian ada retikulum endoplasmik atau endoplasma untuk mensekresikan protein dan lemak. Kemudian ada vakuola ya, ada vakuola makanan dan ada vakuola berdenyut. Kalau vakuola berdenyut terkait dengan sistem ekskresi atau pengeluaran. Kemudian ada makanan ya, vakuola makanan tempat untuk mencerna makanan. Dan pada sel tumbuhan terdapat kloroplas ya, tempat zat warna berada atau tempat zat hijau daun berada, itu di kloroplas. Nah, berikut adalah gambaran bagian-bagian sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Ada dinding sel, kemudian ada selaput plasma, kemudian ada nukleus, ada retikulum endoplasmik, ada ribosom, ada sitoplasma, ada badan Golgi, mitokondria, ada vakuola dan kloroplas ya. Ini sel tumbuhan ya, sel tumbuhan. Ada beberapa organel sel pada tumbuhan yang tidak dimiliki organel sel pada hewan ya. Di antaranya adalah kloroplas hanya dimiliki oleh organel sel pada tumbuhan ya, atau pada sel tumbuhan saja, sementara pada sel hewan itu tidak dimiliki. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, di awal tadi Mr. Yadi sudah menyampaikan bahwa sel yang sama akan membentuk jaringan. Ini bisa kita lihat. Sel-sel epitel itu membentuk jaringan epitel yang ada di sebelah kanan. Kemudian di sini ada sel-sel darah merah ya, sel-sel eritrosit ya, yang membentuk jaringan eritrosit ya, membentuk jaringan eritrosit. Jaringan pada tumbuhan. Nah, teman-teman, pada prinsipnya ada beberapa persamaan jaringan yang membentuk tumbuhan dan jaringan yang membentuk tubuh kita ya, manusia atau hewan. Yang pertama kita lihat sama-sama. Yang pertama ada sel epidermis ya. Sel epidermis ini sel yang paling luar yang menutupi tubuh tumbuhan, melapisi permukaan akar, batang dan daun ya. Tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ini epidermis. Kemudian ada jaringan meristem. Jaringan meristem atau meristematic tissues ya. Jaringan yang selalu muda atau jaringan yang selalu membelah karena sel-selnya itu selalu beregenerasi ya, atau aktif membelah. Misalkan pada embrio, kemudian pada ujung-ujung akar, pada ujung-ujung batang ya, pada kambium itu jaringannya selalu aktif membelah ya. Next ada jaringan pengangkut ya, terdiri atas xilem dan floem. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kemudian ada floem.
phloem yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Selanjutnya teman-teman ada jaringan penyokong, ya, sel-sel yang dindingnya menebal dan keras. Misalkan pada kulit biji itu tersusun atas sel-sel penyokong. Kemudian ada jaringan parenkim, jaringan dasar yang terdapat di antara jaringan lainnya untuk menyimpan makanan. Pada daun parenkim yaitu jaringan palisade dan bunga karang mengandung klorofil. Nah, ini adalah gambaran dari penampakan mikroskopis daun ya. Kita lihat lapisan yang paling atas dari daun itu secara mikroskopis ada cuticula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan berlebihan pada batang akibat pemanasan matahari. Kemudian ada lapisan epidermis atas ya. Ada lapisan epidermis atas, ada parenkim palisade yang berfungsi untuk tempat berlangsungnya peristiwa fotosintesis, ada parenkim spons yang berfungsi untuk pertukaran gas. Kemudian ada guard cell atau sel penjaga yang mengatur membuka menutupnya stomata atau mulut daun. Dan ada jaringan pembuluh xilem dan phloem, ada vascular tissue yang terdiri dari xilem dan phloem. Kemudian ada lower epidermis ya. Demikian gambaran mikroskopis jaringan-jaringan yang dimiliki oleh organ tumbuhan yaitu daun. Selanjutnya teman-teman, this is a cross section of the monocotyledon roots. Ya, ini adalah gambaran dari penampang melintang gitu ya. Dari akar monokotil, kita bisa lihat ada epidermis, ada cortex, ada endodermis, kemudian ada pericycle dan ada pith, ada xilem, ada phloem, dan ada rambut akar ya atau root hair. Jaringan pada hewan, sementara pada jaringan hewan ada epitel, kemudian ada otot ya teman-teman, ada otot, kemudian ada saraf, ada jaringan ikat, dan ada jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ ya. Bentuknya ada yang pipih, ada yang kubus, dan ada yang silinder. Ya, tipe dari epitel itu ada simple squamous, simple cuboidal, atau ada lapisan sederhana ya, squamosa. Ada lapisan kubus satu lapis, kemudian ada simple columnar atau lapisan silinder satu lapis, ya. Ada stratified squamous atau ada lapisan pipih banyak lapis. Ada stratified cuboidal, ada lapisan epitel kubus banyak lapis, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat teman-teman di sini ada jaringan otot, ya. Ada yang berwarna ungu, coklat, dan apa ini? Gabungan dari warna kemerahan dan kecoklatan ya. Yang berwarna ungu ini adalah gambaran dari otot lurik ya, otot lurik atau otot rangka. Otot ini menempel pada rangka tubuh manusia ya. Ciri khasnya adalah banyaknya inti sel ya pada otot lurik ya. Kemudian ada otot polos ya. Otot polos ini tidak tidak memiliki warna. Jadi benar-benar polos. Kemudian inti selnya itu ada satu di tengah dan ada otot jantung ya. Dia bercorak seperti pada otot rangka. Kemudian juga memiliki banyak inti sel ya. Selanjutnya ada jaringan saraf teman-teman ya. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf. Kemudian sel saraf sendiri bisa